Izin masuk Pak Kadis, Mas Turi, Bu Kabit, Bu Maya, Nio Pajaran, luar kawan-kawan DKM, dan juga beserta Ibu dan para anak-anak yang di sini, dan juga salam hormat saya untuk Mas Rio dan Mbak Bella yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Mungkin nggak banyak yang ingin saya tanyakan, nggak ada beberapa, mungkin hanya 2 ini yang saya tanyakan. Pertama, tadi di awal bahwa Mas Rio dan Mbak Bella ini fokus ke ekonomi kreatif lah, ekonomi kreatif. Seberapa pentingnya sih untuk Mas Rio dan Mbak Bella mengenai ekonomi kreatif ini, khususnya mungkin di tanah laut lah, umumnya di Indonesia ini? Apakah bisa menjadi faktor penunjang di mana para wisatawan bisa hadir ke tempat di mana bisa berkunjung? Berapa pentingnya? Dan yang keduanya yang sangat penting bagi saya mungkin, bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif di suatu daerah, khususnya di tanah laut, yang sudah mungkin ada sedikit memberikan kesan buat Dian, dan bagaimana kiat-kiatnya agar ekonomi kreatif dan industri kreatif di Kabupaten Tanah Laut ini bisa berkembang gitu untuk Mas Rio dan Mbak Bella. Itu aja mungkin yang bisa saya ingin tanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dibilang penting atau bagaimananya atau sebagai penunjang, salah satu penunjang, ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa pariwisata, kebudayaan, dan juga ekonomi kreatif itu menjadi satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Kita percuma ada pariwisata, cuma kita nggak punya budaya, orang malas berkunjung. Karena yang membuat mereka datang budayanya untuk berwisata. Nggak ada ekonomi kreatif, mereka bingung juga mau cari oleh-oleh. Sebagai kenang-kenangan mereka telah berkunjung. Nah, jadi ekonomi kreatif sendiri memang penting juga dalam suatu destinasi pariwisata itu, karena kan ada memang 5A ya, yang memang harus dimiliki oleh sebuah destinasi pariwisata, itu destinasi wisata. Jadi jadi itu yang memang menjadi hal ekonomi kreatif itu salah satu kunci untuk pariwisata itu juga bangkit gitu loh. Jadi mereka memang saling menyupport untuk naik. Ya tadi benar kata Pak Kadis, IKM sama pariwisata yang nggak bisa naik satu-satu. Mereka harus memang naik barengan karena mereka punya keterkaitan. Kalau mereka satu timpang ya nggak bisa maju juga jadinya. Jadi memang harus naik bareng-bareng, dan PR kita untuk mencari strateginya untuk gimana yang 2 hal tadi bersinergi gitu. Dan yang kedua tadi, dan juga kalau yang barusan Mas Rio bilang wisata dan ekonomi kreatif ini harus berbarengan lah. Menurut sampean selaku duta pariwisata, mana sih yang harus disembuhkan dahulu? Salah satunya harus mana dulu nih? Yang mana dulu nih? Iya. Oke. Destinasi wisatanya kah atau ekonomi kreatifnya kah yang harus didahulukan? Didahulukan. Iya. Menurut sampean nih kan ya, ini harus saling berkaitan kan? Saling berkaitan satu jadi baru. Iya. Kalau satu-satu jadinya jadi baru. Menurut Mas Rio nih, Mbak Bella, bagusnya nih sebelah mana dulu gitu kan? Kalau bagusnya tadi kan barengan nih. Satu persatunya dijabarkan bisa nggak? Ngambil tengah aja kayaknya pas. Sebenarnya saling membenahi ya. Telur dan ayam tuh nggak bisa yang pariwisatanya dulu benahi, naik dibenahi, atau nanti ekonomi kreatif itu sebenarnya nggak bisa sebenarnya. Jadi harus memang masing-masing membenahi, karena kita punya goal yang sama di ibaratnya satu pintu gitu. Percuma nanti kita bikin ekonomi kreatif banyak, destinasi wisatanya kotor dan segala macam. Jadi ya orang malas juga datang ke kita kayak gitu loh. Mereka masa datang ke sini cuma beli souvenir doang, ya kan?
Jadi mereka pengen dua itu mereka capai, dan yang memang saya lihat di Bali kemarin, hal itu yang memang mereka laksanakan. Mereka punya destinasi yang bagus, mereka memang punya oleh-oleh yang memang beraneka macam. Pas saya datang ke sana, saya lihat ternyata saya memang berangkat duluan sebelum kompetisi karena saya mau explore Bali seperti apa. Jadi saya ngelihat di sana, oh ternyata mereka memang punya produk ekonomi kreatif yang memang menunjang juga ke destinasi wisata. Jadi mereka, saya sendiri ya, habis berwisata di tempat ini, saya akan mencari produk ekonomi kreatif yang mau saya beli, nanti saya bawa pulang buat oleh-oleh teman-teman. Nah, kalau saya cuma membeli doang tanpa menikmati destinasinya, saya kayak sia-sia dong datang ke sana kayak gitu. Jadi memang keterkaitan. Makanya itu misalnya kita punya pantai. Nah di pantai itu mau kita bikin produk ekonomi kreatif seperti apa? Misalnya gantungan kunci dari apa. Jadi di setiap destinasinya itu jangan sama. Kalau di Bali kayak gitu, ada ciri khasnya, punya ciri khas di setiap destinasinya. Jadinya misalnya saya mau beli gantungan kunci ini, oh saya harus ke destinasi ini. Saya pengen beli produk ini, oh saya harus ngedatengin destinasi ini. Jadi mereka akan menyusur semua destinasi yang ada di sana. Nah yang memang harus, kalau saya lihat di sini ya, di Kalsel, saya bingung souvenirnya itu apa. Yang saya tahu kalau mau pulang oleh-oleh teman saya dari luar kota, kalau nggak Sasirangan, aksesoris di Martapura, itu doang yang saya tahu. Nggak punya yang memang souvenir khusus untuk wisatawan bawa pulang. Nah, itu sih yang saya ibaratkan keluhan saya lah ya mengenai Kalsel di itu. Jadi kita memang harusnya di setiap destinasi wisata itu punya produk-produk ciri khas yang mengangkat. Makanya itu saya kemarin ngambil advokasi bercerita wisata melalui kain itu, karena itu saya pengen di setiap destinasi wisata itu sasirangannya beda-beda. Ketika saya mau beli sasirangan motif Loksado, berarti saya harus berkunjung ke Loksado. Kalau saya mau ke destinasi misalnya ke Tanah Laut, misalnya ke Pantai Tangkisung misalnya, di Pantai Tangkisung apa sih di situ yang memang punya potensi yang bisa diceritakan di kain itu? Karena kalau saya pribadi, Sasirangan sendiri itu kalau dari kain Nusantara lainnya paling banyak filosofinya di kita. Kalau saya lihat presentasi dari finalis lain ya, yang paling banyak filosofinya itu Kalsel punya kain Sasirangan itu. Mulai dari pewarnaannya, motifnya, proses pembuatannya, bahkan sampai sejarahnya punya gitu loh, paket komplit. Sedangkan di kain daerah lain juga sama kayak gitu. Itu sih, makanya saya kemarin mengambil advokasi itu karena belum ada direalisasikan di Indonesia. Untuk Tanah Lautnya sendiri Bang Musir, Apa? seperti apa? Untuk di Tanah Lautnya sendiri seperti apa? Di Tanah Laut Kiat-kiatnya nih, saran-saran sampaian yang selaku wakil dari Kalsel, walaupun tinggal di Banjarmasin. ya, Kiat-kiatnya untuk Tanah Laut, daerah Tanah Lautnya sendiri, menurut Mas Rio seperti apa? lihat yang apanya dari segi apanya dulu. Ya untuk memajukan destinasi wisatanya ataupun ekonomi kreatifnya di Kabupaten Tanah Laut ini, menurut Mas Rio seperti apa sih? Oke, kalau destinasi wisatanya sendiri yang tadi saya keluhkan ya, sampah-sampah tadi segala macam, terus infrastruktur yang memang harus dijaga, ada maintenance setiap berkalanya, terus membuat sebuah, saya juga datang ke Tangkisung misalnya, datang ke Batakan Baru, ke pantai apa yang Datu itu, Pulau Datu. Nah itu enggak, kita datang ke situ cuma berkunjung doang tanpa ada harus memberikan kenangan apa ya. Ini saya Kalsel sendiri nih, apalagi orang dari luar masuk ke kita
kita sendiri aja punya kenangan cuma sekadar foto doang. Seharusnya ada kenangan tersendiri di situ. Misalnya kayak tadi produk-produk ekonomi kreatif yang memang ada, terus atraksi itu juga penting. Apa yang disajikan di setiap destinasi wisata itu beda-beda. Kalau di Bali itu misalnya di Uluwatu atau ya. Aduh lupa apa yang ada tarik kecaknya. Jadi dia memiliki setiap sore sebelum senja itu mereka punya atraksi tarian kecak yang ditampilkan. Jadi saya pribadi waktu ke sana, saya mau berkunjungnya pertama kali ke sana. Tiap sore itu berarti. Ya, tiap sore. Jadi daya tarik wisata. Ya, karena kan 5A tadi memang harus tercapai juga untuk destinasi wisata, bukan cuma Sabta Pesona. 5A-nya tadi itu apa ya? Dari aksesibilitas, terus akomodasi, attraction, terus activity, dan amenities. Itu yang memang harus kita jaga, bukan bahasa cuma banjirnya aja nah, apa itu harga amunitas tahu lah, aksesibilitas kita tahu. yang pertama itu aksesibilitas. kalau aksesibilitas itu kayak jalan ke arah destinasi wisatanya, misalnya jangan rusak, harus bagus, terus misalnya bukan cuma sekedar jalanan aja, mungkin di kanan kirinya ada disajikan apa supaya bisa mereka lihat. Terus kalau untuk akomodasi itu kayak ada penginapan, terus ada fasilitas-fasilitas yang memang mencakup hal itu untuk mereka bisa stay di situ. Kuliner, tempat kuliner. Terus kalau attraction sendiri ya tadi yang kayak tarik kecak tadi, terus memang atraksi khas dari setiap destinasi itu. Barangkali misalnya di Bali itu ada kafe di pinggir pantai. Ya, apa namanya? Ya, pokoknya ada, mereka bikin hal itu, dan di setiap malamnya itu ada live musik. Nah, itu menjadi daya tarik untuk kita untuk berkunjung ke sana. Disajikan dengan pas kita ke pantai ada sunset misalnya sore. Nah, itu sih yang saya dapat pelajaran dari Bali kemarin. Terus ada activity. Activity ini lebih ke fasilitas yang disediakan oleh wisata. Ya, jadi fasilitas yang memang membuat daya tarik mereka tuh apa, misalnya kayak gazebo untuk mereka bersantai, berteduh, bisa camping. Iya, bisa camping segala macam. Bisa memandang. Ya, kegiatan yang Terakhirnya apa tadi? Yang terakhir? Yang terakhir itu amenity. Amenity itu ya tadi produk ekonomi kreatifnya tadi. Oh iya, oleh-oleh. Seperti toko souvenirnya ada, Oleh-oleh. untuk yang mereka bawa pulang. Nah itu, jadi 5 itu bukan cuma kita 7 Sabta Pesona aja yang kita cakup, tapi 5A-nya tadi harus juga kita ambil. Kita percuma untuk fokus ke 7 Sabta Pesona, tapi 5A-nya nggak dilaksanain, nggak tercapai juga 7 Sabta Pesona. Oke, tepuk tangan buat kita semua.